Hijrah mengajarkan kita bagaimana rasanya menjadi manusia bebas, merdeka, kuat dan berdaya. Maksudnya orang Islam itu begitu memutuskan menjadi muslim, dia menjadi manusia bebas, manusia merdeka. Satu-satunya yang mempengaruhi keputusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dia memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang dia dapat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa dia bisa menanggung beban dan resiko dari keputusan-keputusannya. Kalau orang tidak bebas, dia tidak bisa mengambil keputusan. Kalau orang tidak kuat, dia tidak bisa menanggung beban dari keputusan-keputusannya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Perhatikan kalimatnya. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan, ini saya jelaskan sedikit istilahnya, muragaman katsiran. Muragaman itu kata Ibnu Abbas maksudnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kata muragaman ini juga berarti adalah tempat-tempat yang luas yang membuat kita terhindar dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Karena itu, kalau misalnya kita dicari oleh orang, dikejar-kejar, setelah itu kita lolos. Nah itu kita bisa, kadang kita menyebutnya di dalam bahasa ragma anfihi. Itu jadi kita sudah dikejar tapi tetap lolos. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran, muragaman katsir maksudnya banyak jalan keluar. Banyak jalan keluar, wasa'ah dan kelapangan. Yang dimaksud kelapangan di sini ini adalah rezeki. Jadi hijrah itu membawa kita, memperkenalkan kita kepada dunia baru yang jauh lebih bagus daripada dunia lama. Kepada alam baru yang jauh lebih bagus daripada alam yang lama. Memberikan kita lebih banyak pilihan. Dan itu ciri orang merdeka, ciri orang berdaya, orang yang kuat. Yang selalu punya akal. Jadi dia tidak pernah terjepit. Salah satu ciri mustadafin itu gampang mati akal. Kayak tidak ketemu jalan. Ya kan? Karena tidak kuat juga menanggung beban. Tidak bisa bikin keputusan dan tidak kuat menanggung beban dari keputusan-keputusannya. Nah, ayat ini ada di surat An-Nisa ayat ayat 100 ya. Sekarang kalau kita tarik sedikit ke ayat 97 di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat nanti dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Perhatikan kalimatnya, menganiaya diri sendiri, zalimi anfusihim. Qalu, mereka ini ditanya, "Fima kuntum?" Kenapa kalian begini? Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Mereka mengatakan, kita ini hanyalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Tidak punya pilihan dan tidak kuat menanggung beban. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Lalu mereka ditanya lagi, bukankah bumi Allah ini luas? Kalian bisa berkeliaran kemana-mana. Nah, kata bumi Allah luas ini maksudnya adalah pilihan itu selalu banyak. Cuma kalian tidak bisa mengambil keputusan dan tidak kuat menanggung beban dari keputusan kalian itu. Itu orang yang mustada'afin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang ini yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri karena mereka mustada'afin. Jadi maksudnya menjadi orang lemah itu adalah kezaliman kepada diri sendiri karena pada akhirnya mereka membayar ongkos kehidupan yang lebih banyak. Mereka lebih banyak jadi korban kaum mustada'afin itu. Tapi Allah juga mengatakan faulaika ma'wahum jahannamu wa bi'sal wa sa'at masira. Dan mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam. Dan alangkah buruknya
Jahanam itu sebagai tempat kembali. Ayat ini sebenarnya turunnya kepada kaum muslimin yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, karena mereka merasa itu tadi lemah. Masalahnya ada resiko yang mereka tanggung di kemudian hari karena tidak ikut hijrah, yaitu orang-orang musyrik yang pergi ikut dalam perang Badar memaksa kaum muslimin yang tidak hijrah ini untuk ikut serta dalam perang Badar itu. Jadi terpaksalah mereka berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, Ibnu Katsir menukil satu riwayat dari As-Siddi bahwa setelah perang Badar itu banyak di antara kaum musyrikin yang ditawan. Tapi di antara yang tawanan itu juga ada yang sudah muslim. Salah satu di antaranya adalah paman Nabi sendiri, yaitu Al-Abbas. Di situ juga bersama ada Aqil, ada Nofal. Saya bacakan di sini yang diriwayatkan oleh oleh As-Siddi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Al-Abbas, "Ifdi nafsaka wabna akhik." Wahai Abbas, tebus dirimu dan anak atau putra saudaramu. Tapi Al-Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Kita kan juga sudah bersyahadat, kita sudah sholat mengikut kiblat." Tapi alasan ini tidak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kamu ikut berperang, jadi kamu juga diperangi. Perhatikan, ini bukan bukan persoalan kamu adalah paman, kamu sudah masuk Islam. Masalahnya dalam perang Badar ini kamu ada di sana. Tapi ibrah yang kita dapat di sini adalah bahwa kaum mustadafin itu akhirnya membayar ongkos lebih banyak daripada yang dibayar oleh orang-orang kuat dan merdeka. Akhirnya jadi tawanan. Perhatikan, karena mereka jadi tawanan seperti itu, padahal mereka juga muslim. Cuma masalahnya dalam peperangan itu dia ada bersama orang musyrik. Karena itu setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada Abbas, "Alam takun ardullahi wasi'ah." Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tidak ikut hijrah sejak awal? Kenapa harus jadi korban dulu? Jadi sekali lagi pelajaran penting dari hijrah ini adalah pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia bebas merdeka dan menjadi manusia kuat dan berdaya. Dia tahu bahwa ketika dia menjadi muslim, yang menentukan pilihan-pilihannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dia memutuskan, dia siap menanggung seluruh resiko dari keputusannya. Tapi di sini juga terbentang satu manfaat yang luas, bahwa hijrah itu mengajarkan kita bahwa begitu kita meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau melakukan satu transformasi, pada dasarnya kita keluar dari alam yang sempit kepada alam yang luas. Dan ini yang dimaksud dengan muragaman katsiran wasa'ah. Banyak jalan keluar yang akan kita temui sepanjang jalan nanti. Dan yang kedua, banyak rezeki yang akan kita dapat. Karena itu kita lihat dalam kehidupan kaum muslimin yang hijrah, mereka meninggalkan harta bendanya, mereka meninggalkan keluarganya, tapi di kemudian hari mereka jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Dan kata kuncinya, menjadi manusia bebas merdeka, menjadi manusia kuat dan berdaya. Wallahu a'lam bishawab.